Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 8 lebih 30 menit ya di tanggal 14 Maret 2023. Oke, kita langsung saja ya melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat ya dari data coin market cap, hari ini mengalami kenaikan yang cukup lumayan guys di 4,59% ya. Ini keren banget. Dan kalau kalian mengikuti video kita ya ataupun beberapa info yang cukup bagus kemarin ya. Bitcoin kemarin itu naiknya tinggi banget ya. 17% bahkan sempat menyentuh di 18% guys. Dan ini jarang banget terjadi terhadap Bitcoin guys. Dalam satu hari kenaikannya mencapai 18%. Ini keren banget. Dan untuk kenaikan hari ini tentu saja efek dari Bitcoin dan juga teman-temannya ya, yang kemarin juga secara serentak mengalami kenaikan yang cukup lumayan guys. Dan kalau kita lihat di sini dalam waktu 24 jam ya, Bitcoin masih mengalami kenaikan di 7,38% guys. Diikuti juga oleh Ethereum masih naik di 3,03%, kemudian BNB di 4,59%. Dan untuk XRP sepertinya ini tidak terlalu pengaruh ya dari apa yang terjadi beberapa waktu kemarin karena adanya exposure ya atau efek dari kejatuhan Silicon Valley yang kemarin itu. Nanti kita akan coba bahas kenapa XRP ini masih belum ngepam ya. Dan kalau kita lihat di sini untuk pergerakan altcoin masih mengikuti pergerakan dari Bitcoin dan rata-rata pergerakannya antara 1-3% guys. Kalau kita lihat di sini ya. Dan ini semoga aja tetap bertahan dan masih menjadi stimulus yang positif ya untuk para investor guys. Kemudian kalau kita lihat ya bagaimana perkembangan harga dari Bitcoin seperti yang terlihat dari grafik di sini ya. Ini keren banget guys, untuk close candle-nya masih tebel hijau guys. Ini menandakan bahwa sentimen positif dari para investor ini masih bagus banget ya untuk masuk ke kripto guys. Setelah beberapa waktu lalu ya, beberapa bank besar ini mengalami keruntuhan guys. Antara lain ada Silvergate, kemudian ada juga Signature Bank dan juga Silicon Valley guys yang kemarin baru kita bahas ya. Jadi tampaknya guys para investor ini kurang percaya terhadap bank guys sehingga lebih tertarik untuk memasukkan dananya di Bitcoin guys. Dan itu menjadi salah satu sentimen positif ya kenapa Bitcoin ini naiknya cukup lumayan. Dan kalau kita prediksikan ya bagaimana pergerakan Bitcoin sepertinya akan retest lagi di area resisten di sekitaran harga 24.900 sampai di sekitar 24.500 ya, atau bisa jadi ke titik tertinggi di sekitar 25.100 guys. Dan seandainya saja jika pergerakan dari harga Bitcoin ini masih terus naik, maka ini akan sangat bagus banget ya untuk beberapa hari ke depan menyusul adanya informasi bahwa Silicon Valley ini akan di bailout atau istilahnya dibantu ya oleh pemerintah guys, seperti yang sudah kita informasikan kemarin guys ya. Dan untuk kenaikan Bitcoin kemarin ya, kita tidak usah berspekulasi apa yang menyebabkan, kita langsung lihat saja ya dari harian U.Today guys. Sehingga informasi yang kita hadirkan di sini bukan dari hasil spekulasi saya ya, tapi ada data yang bisa dipertanggungjawabkan seperti halnya data dari U.Today ini guys. Dimana di sini diinformasikan ya bahwa Bitcoin ini hampir mencapai di 25.000 lagi guys, dan ini adalah beberapa alasannya ya. Jadi Bitcoin mengalami kenaikan yang signifikan hampir mencapai 25.000 dolar lagi ya di bursa Bitstamp hari ini dan beberapa exchange lainnya tentunya. Dan mata uang kripto unggulan ini saat ini diperdagangkan pada harga 24.078 dolar guys pada saat artikel ini ditulis ya. Jadi baik Bitcoin maupun Ether mengalami lonjakan sekitar 20% ya sejak posisi terendahnya pada hari Jumat kemarin guys. Kenaikan mendadak ini terjadi setelah janji meyakinkan ya dari pihak berwenang Amerika Serikat bahwa simpanan di bank-bank Silicon Valley dan juga Signature Bank yang gagal akan dilindungi guys, membuat banyak perusahaan yang terkait dengan kripto ikut menguat bersama mata uang kripto utama. Stable USDC yang bermasalah juga mengalami rally menyusul peningkatan akses pemberi pinjaman ke dana tunai cepat yang disahkan oleh Federal Reserve dan Departemen Keuangan setelah pengambil alihan pemerintah atas Silicon Valley Bank dan juga Signature Bank. Regulator bergerak untuk memberikan asuransi FDIC kepada para deposan atau depositor dari Silicon Valley Bank yang tidak diasuransikan guys, dengan beberapa kritikus menyebutnya sebagai dana talangan. Namun pemerintahan Biden menyangkal bahwa ada dana pembayar pajak yang akan digunakan, meskipun para deposan yang juga membayar pajak secara tidak langsung mendanai FDIC ini guys, melalui pungutan atas deposito bank mereka. Runtuhnya bank Silicon Valley, Silvergate dan juga Signature Bank diperkirakan oleh para trader akan mengakibatkan perlambatan kenaikan suku bunga yang signifikan oleh The Fed guys. Nah ini juga menjadi salah satu indikator juga ya, bahwa nanti pada pertemuan FOMC sekitar 2 minggu lagi ada kemungkinan The Fed akan
menurunkan suku bunga atau mungkin tidak akan menaikkan suku bunga lagi guys. Jadi ekspektasinya seperti itu ya dari para investor. Hal ini tercermin dalam suku bunga dana terminal The Fed yang telah turun ya dari 5,7% pada hari Kamis menjadi 5,1% karena taruhan yang ditempatkan oleh para pedagang. Menurut Fed Swap Bloomberg, tidak ada lagi kenaikan suku bunga yang sekarang dianggap sebagai skenario yang paling mungkin terjadi dengan penurunan suku bunga sebesar 50 basis poin yang diperkirakan akan terjadi pada akhir tahun. Seperti yang dilaporkan oleh Yuda Today, maestro kripto Mike Novogratz telah berulang kali memperkirakan bahwa mata uang kripto tidak mungkin pulih tanpa adanya pivot The Fed. Arthur Hayes, seorang tokoh mata uang kripto terkenal, juga mengomentari ya situasi tersebut, mengatakan bahwa pasar obligasi mengindikasikan kembali ya ke mode pencetakan uang dan menyarankan orang untuk tidak melawan The Fed. Nah, ini menarik ya. Dan memang untuk hari ini guys, ada perilisan data CPI seperti yang terlihat ya dari investing.com, di mana nanti sekitar pukul 19.30 ya, ini akan diinformasikan bagaimana keadaan inflasi di Amerika Serikat. Dan untuk ekspektasinya ya, kemungkinan akan turun di 5,2% dari sebelumnya yang di 5,4% guys, sehingga menimbulkan ekspektasi yang cukup bullish dari para investor khususnya di Bitcoin ini guys. Ini juga menjadi salah satu sebabnya. Dan juga beberapa informasi ya tentang orang-orang yang banyak memprotes guys dari kebijakan The Fed ini, di mana beberapa bank besar seperti Signature Bank, Silicon Valley Bank, dan juga Silvergate itu merupakan dampak dari kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed ini yang terlalu agresif guys, sehingga banyak orang yang mengkritik keputusan ataupun kebijakan dari The Fed ini, sehingga The Fed pun kemungkinan akan menggodok ulang rencana-rencana mereka untuk menaikkan suku bunganya lagi ya. Seperti yang dilansir di harian Crypto Slate, dan di sini diinformasikan guys, Federal Reserve akan memeriksa kembali ya pengawasannya terhadap Silicon Valley Bank guys. Jadi ketua Jerome Powell adalah salah satu pemimpin yang mengomentari kegagalan dari The Fed ini. Jadi dia merasa gagal ya dengan keputusan yang mereka buat. Jadi Dewan Federal Reserve mengumumkan bahwa mereka akan memimpin peninjauan kembali ya pengawasannya terhadap Silicon Valley Bank menurut sebuah pernyataan pada tanggal 13 Maret kemarin guys. The Fed akan mengkaji regulasinya sendiri. Jadi Wakil Ketua Bidang Pengawasan Michael S. Barr mengatakan bahwa kegagalan dari SVB atau Silicon Valley Bank kemarin itu ya membutuhkan kerendahan hati dan tinjauan yang cermat dan menyeluruh saat Federal Reserve memeriksa regulasi dan pengawasannya sendiri terhadap bank tersebut guys. Barr sendiri akan memimpin peninjauan tersebut yang akan dilakukan pada tanggal 1 Mei mendatang. Ketua Federal Reserve Jerome H. Powell menambahkan bahwa keruntuhan SVB membutuhkan tinjauan yang menyeluruh, transparan, dan juga cepat ya dari agensi. Di tempat lain, pengawas industri Better Markets menyatakan bahwa Federal Reserve tidak mampu meninjau aktivitasnya sendiri. Sebaliknya, kelompok ini mengatakan bahwa penyelidik independen harus ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan guys. Tindakan yang pada akhirnya diambil seharusnya tidak mempengaruhi investor secara langsung, karena Federal Reserve tidak bertanggung jawab untuk menangani kegagalan SVB pada saat ini guys. Sebaliknya, tugas tersebut berada di tangan Federal Deposit Insurance Corporation atau FDIC yang pada awalnya menutup bank tersebut ya pada tanggal 10 Maret kemarin dan mengatakan bahwa mereka akan bertindak sebagai penerima guys. FDIC mengatakan pada 13 Maret bahwa mereka akan memindahkan semua aset pengguna ke bank penghubung sehingga pengguna dapat mengakses dana tersebut guys. Laporan dari Wall Street Journal juga menunjukkan ya bahwa FDIC akan mencoba melelang kembali Silicon Valley Bank untuk lebih memajukan pemulihannya. Silicon Valley Bank tidak terutama melayani industri kripto. Jadi meskipun Silicon Valley Bank tidak terutama yang melayani perusahaan kripto, setidaknya ada 2 perusahaan blockchain yang menyimpan dana di bank tersebut guys. Seperti yang dilaporkan ya dari penerbit Stablecoin Circle mengatakan bahwa mereka memiliki 3,3 miliar dolar sebagai cadangannya di SVB ini guys. Meskipun berita tersebut menyebabkan USD Coin atau USDC kehilangan peg-nya ya atau nilai tukarnya terhadap dolar akhir pekan ini. Circle mengakses dananya dan nilai USDC sekali lagi menjadi 1 dolar kembali guys. Sementara itu guys, untuk perusahaan pemberi pinjaman yang bangkrut yaitu BlockFi memiliki dana sekitar 227 juta dolar ya dengan Silicon Valley Bank ini, dan menurut pernyataan dari pejabat Amerika Serikat dalam pengajuan kebangkrutan kemarin guys. Runtuhnya SVB didahului oleh kegagalan dari Silvergate Bank pada 8 Maret dan diikuti oleh pernyataan Signature Bank ya pada 12 Maret kemarin. Jadi tampaknya Federal Reserve ini harus mengkaji ulang keputusan-keputusannya yang akan diambil di masa-masa mendatang guys, karena efeknya kalau mereka hanya memikirkan tentang inflasi saja tanpa memikirkan efek-efek yang lain, ini maka akan sangat berbahaya guys.
dan kemungkinan ini bisa dibilang adalah blunder ya yang dilakukan oleh Federal Reserve ini, sehingga mengakibatkan 3 bank besar di Amerika Serikat ini bangkrut guys. Dan di sini juga ada informasi yang cukup menarik guys, seperti yang dilansir dari cryptonews.com. Nah, di sini diinformasikan ya bahwa HSBC guys mengakuisisi Silicon Valley Bank di UK dengan harga 1 pound sterling guys untuk melindungi nasabah dan pembayar pajak guys. Nah, pertanyaannya apa sih yang sebenarnya terjadi? Jadi raksasa perbankan global HSBC ini telah mengakuisisi anak perusahaan Inggris dari pemberi pinjaman yang kini bangkrut, yaitu Silicon Valley Bank, dengan harga 1 pound sterling saja guys, atau sekitar 1,21 dolar guys, setelah melakukan pembicaraan semalaman antara pemerintah, regulator, dan calon pembeli lainnya. Kesepakatan ini tidak termasuk aset dan kewajiban perusahaan induk SVB UK. Pada tanggal 10 Maret, cabang dari SVB di Inggris ini memiliki pinjaman sekitar 5,5 miliar pound sterling ya, atau sekitar 6,7 miliar dolar, dan deposito sekitar 6,7 miliar pound sterling guys, atau sekitar 8,1 miliar dolar. HSBC mengatakan dalam sebuah pengumuman resminya. Akuisisi ini guys memperkuat waralaba perbankan komersial kami dan meningkatkan kemampuan kami untuk melayani perusahaan-perusahaan yang inovatif dan berkembang pesat, termasuk di sektor teknologi dan ilmu pengetahuan hayati guys, di Inggris dan juga internasional, ujar CEO dari HSBC Group, Noel Quinn. Jadi berita ini cukup bagus juga ya untuk sentimen positifnya. Artinya dengan adanya akuisisi ini yang dilakukan oleh HSBC, ini akan bisa dibilang itu menghentikan efek domino yang terjadi dari efek runtuhnya Silicon Valley Bank ini ke depannya guys. Ini keren banget ya. Kita akan tunggu lagi ya kira-kira apa yang akan dilakukan untuk menyelamatkan Silicon Valley Bank ini guys, dan ini cukup menarik ya untuk diikuti. Dan selanjutnya guys ya, seperti yang tadi saya informasikan di awal bahwa untuk Ripple guys ya, khususnya untuk SRP itu sendiri ya, setelah beberapa saat kemarin ya, hampir semua koin ataupun token ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, dimana pergerakannya mengikuti pergerakan dari Bitcoin. Tapi kalau kalian lihat di sini untuk SRP kok tidak ada perubahan yang cukup signifikan guys. Nah, ini menjadi satu pertanyaan juga ya. Dan daripada kita berspekulasi, kita lihat aja informasi yang dilansir dari Yuda Today ya, dimana di sini diinformasikan bahwa Ripple ini terkena imbas ya dari SVB kemarin guys, atau keruntuhan dari Silicon Valley Bank kemarin. Jadi CEO Ripple, Brad Garlinghouse ini menggunakan Twitter ya untuk mengklarifikasi posisi perusahaan terkait eksposurnya ke SVB yang jatuh kemarin guys. Jadi Garlinghouse menjelaskan bahwa Ripple memiliki eksposur ke SVB sebagai mitra perbankan dan memegang sebagian dari saldo kasnya guys. Namun dia meyakinkan investor bahwa tidak akan ada gangguan ya pada bisnis sehari-hari perusahaan karena mereka telah memegang sebagian besar USD mereka dengan jaringan mitra bank yang lebih luas. Garlinghouse juga menyinggung keadaan sistem keuangan yang mengatakan bahwa situasi saat ini itu menyoroti betapa rusaknya sistem keuangan karena sangat rentan ya terhadap rumor. CEO dari Ripple ini berharap untuk mendapatkan rincian lebih lanjut ya segera dan meyakinkan investor bahwa Ripple tetap berada dalam posisi keuangan yang kuat guys. Tanggapan dari komunitas beragam guys, dengan beberapa orang berterima kasih kepada Garlinghouse atas pembaruan tersebut dan mengungkapkan kekaguman mereka ya atas ketangguhan Ripple dalam menghadapi kesulitan. Namun beberapa anggota komunitas prihatin dengan jumlah uang yang disimpan Ripple di SVB guys, dengan salah satu pengguna menggambarkannya sebagai jumlah uang yang signifikan. Nah, ini juga menjadi satu pertanyaan ya bagi para holders XRP guys, dan mereka masih khawatir apalagi untuk jumlah uang yang ada di SVB ya yang dimiliki oleh Ripple ini tidak dijelaskan secara rinci guys. Dan memang sih ya rumor-rumor yang beredar dengan jumlah uang yang signifikan ini menjadi spekulasi dari para holder XRP guys untuk lebih berhati-hati, karena bisa saja ya ini menjadi tanda kalau XRP sebenarnya ada sedikit masalah guys. Dan itu terlihat dari pergerakan harga dari XRP itu sendiri ya, yang belum menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan, bahkan setelah pernyataan dari CEO Ripple itu sendiri. Kita akan nantikan seperti apa update-nya. Dan untuk beberapa hari ke depan guys ya, untuk saran dari kami, dimana pertanyaannya apakah Bitcoin ini masih akan lanjut naik lagi atau enggak. Kalau kita berkaca ya dari beberapa data ekonomi yang akan segera dirilis ya, kemungkinan ini masih belum berakhir guys, karena kemungkinan yang ada sekarang ini masih negatif ya. Salah satunya tentu saja dari FOMC untuk
interest rate dari The Fed-nya ini akan dinaikkan apa enggak, itu juga masih menjadi simpang siur. Kemudian juga untuk kasus Mt. Gox yang sekarang juga menjadi salah satu kekhawatiran ya dari para investor Bitcoin, di mana 142.000 Bitcoin akan segera dilepaskan ke para krediturnya guys. Dan juga perkembangan dari regulasi kripto yang kemungkinan besar ya akan sangat merugikan bagi kripto itu sendiri guys. Jadi saran saya kalian tetap berhati-hati guys, meskipun sekarang Bitcoin sudah naik. Kalau memang kalian ingin mau masuk ya ke Bitcoin atau aset-aset yang lain, dimana sekarang itu sudah terlalu tinggi ya untuk kenaikannya, dan kalian tunggu dulu untuk koreksinya guys, karena agak terlalu riskan ya jika kalian masuk untuk saat ini. Atau kalian punya pendapat lain, kalian bisa tulis saja nanti di kolom komentar, kita bisa ngobrol bareng banyak di dalamnya guys. Dan tentu saja kita akan kembali dan ketemu lagi dengan kami ya. Tetap optimis, be safe, dan peace.